Mau usahawan siapa? Lahul Fatihah. Iya benar dia manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tahnik lan metuhun sira. Biwudu ika ing dalem wudu ira sabaan ing ambal. Sabaan ing pitung perkara. Wajadani plan metuhun sira biwudu ika ing dalem wudu ira sabaan ing pitung perkara. Jauhi dalam wudu ini 7 perkara. Artinya 7 perkara ini jangan dilakukan ketika wudu. La tangkut suwiji, ojo ngipat-ngipataken sira. Yadaka ing tangan ira. Fatura sumoko dadi den ciprataken apa al-makban. 1. Setelah wudu atau ketika wudu, jangan sesekali membersihkan air wudu dengan tangan dan kemudian tangan digerakkan dengan keras, dikipat-kipat nih, sehingga airnya memercik, percikan air kemana-mana. Jadi wudu ojo ini diusap tangan tuh dikipat-kipat nih tangan sehingga ada percikan-percikan air. 1. Wala taltim lan ojo napuk sira roksaka ing sirahira wa wajah akalan rai ira bil ma'i klan banyu lanteman kelawan napuk temenan. Yang kedua, janganlah ketika menyiram wajah dan mengusap bagian kepala, tangan ini dipukulkan ke wajah dan kepala, dikeplok nih, jadi nyiram blok. Nang sirah juga ini tidak boleh, jadi harus disiram dengan pelan. Wala tatakalam lan ojo guneman sira bi asna'il wudu'i ing dalam tengah-tengah wudu. Dan ketika sedang wudu jangan sambil berbicara. Apakah perkara-perkara ini membatalkan wudu? Tidak, tetapi tidak baik. Pasti ada sesuatu yang bisa mengurangi keutamaan. Satu contoh, tangan, telapak tangan yang dipakai untuk membersihkan bekas air wudu dari wajah atau yang lain, atau waktu membasuh tangan. Tangan ini sampai kipat-kipat nih. Itu dalam satu keterangan di kitab ulama, tentu dasarnya dari penjelasan Rasulullah. Itu percikan air, cipratan banyu. Itu dijadikan setan. Dan setan itu menggoda kita, mengganggu kita. Tapi kalau air
bekas air wudhu yang dari wajah, tangan dan seterusnya itu menetes dengan sendirinya. Itu dijadikan oleh Allah malaikat yang mendoakan orang yang punya wudhu sampai hari kiamat. Maka hilanglah ya fadilah dari atau keutamaan dari wudhu ketika kita membersihkan bekas air wudhu di badan kita, jadi biarkan menetes. Kemudian wala tazid lan ojo nambahi sira fil ghusli ing dalem masuk ala salah satu marutin ing atas jidul ambalan. Dan dalam mengusap maupun membasuh di badan kita waktu wudhu, bagian wudhu itu jangan lebih dari 3 kali. Cukupkan untuk basuhan tosapan pertama itu merata, air bisa tembus ke kulit yang wajib diusap atau dibasuh. Setelah merata baru ambil air wudhu untuk usapan atau siraman kedua, kemudian ambil lagi untuk usapan atau siraman ketiga. Jangan lebih dari 3 kali. Wala tuksir lan aja ngakeh-ngakehaken sira sobbal ma'i ing mesukaken banyu min ghairi hajatin saking ora ono hajat. Jadi kalau nggak ada keperluan ya itu jangan israf namanya, berlebihan dalam menyiramkan air ke bagian wudhu. Bimujarodil waswasati lawan murnine waswas. Ya, jadi jangan sampai membasuh air wudhu itu misalnya dengan air banyak nih kaleng, ya, utawa dibuk sing kuwede keruwocok nih, itu malah tidak bagus. Cukup dengan telapak tangan kita, ya. Atau memang mungkin kalau kesulitan karena telapak tangannya ada luka dan seterusnya, ya pakai dibuk tapi jangan yang besar, ya, jadi yang kecil saja. Ini disiramkan ke bagian wudhu. Walil muwaswisina lan iku tetep kaduwe wong kang waswas kabeh syaitonun utawi setan yalhaku kang dolanan sapa setan bihim ing waswisin. Jadi orang waswas itu ragu-ragu dalam wudhu maupun sholat. Kalau wudhu biasanya diulang-ulang, ya, sudah niat dibaca lagi, sudah membasuh wajah dan masih diulangi lagi sehingga sampai berkali-kali. Ya, itu sebetulnya orang yang wudhu ini dijadikan mainan oleh setan. Yukalu kang den dawaken lahu kadhe setan sapa wilhanu setan wilhan. Setan sing butuh wong was-was baik sholat maupun wudhu. Itu namanya setan walhan. Ada yang menyebutkan wilhan. Jadi dua itu. Ada yang menyebut walhan. Jadi kalau orang was-was kalau waktu sholat takbir sampai berulang-ulang, Allah akbar wis ndakep diudari meneh, ragu-ragu takbir lagi, ragu-ragu takbir lagi, ya itu wilhan atau walhan, setan yang goda. Wala tatawaddo lan ojo uduk sira bil ma'i kelawan banyu al musammasi kang den panasaken. Jangan wudhu pakai air yang dipanaskan. Misalnya dipanaskan, dipanas matahari atau direbus, ya. Kalau air rebusan itu kalau sampai mendidih itu tidak bisa dipakai untuk wudhu
maupun mandi besar. Karena air ini sudah bukan air mutlak, namanya sudah mutaghayyir, air yang berubah dari air menjadi air mateng, ya, berubah. Maka kalau misalkan waktu dingin, ya, mau mandi besar, mau wudhu kok dingin, cukup anget, nggak boleh sampai mendidih. Kalau sudah mendidih itu berarti nama menjadi air yang mutaghayyir atau air taghayyur, air yang sudah berubah nama, maka menjadi tidak suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan najis maupun hadas. Jadi hati-hati, biasanya orang terbiasa mandi dengan air panas, ya, yang direbus sampai mendidih. Itu kalau mandi biasa untuk bersih-bersih nggak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk menghilangkan najis, ya misalnya untuk istinja, untuk menghilangkan najis, kemudian untuk wudhu, ya mandi besar, mandi wajib, mandi jinabat atau junub, itu tidak sah. Ya, ingat-ingat, karena umum. Kalau air panas, asli panas, misalnya di Batu sana, di Cangar, itu ada air panas, ya. Jadi keluar dari sumbernya memang sudah panas, bahkan panasnya seperti kalau baru keluar dari sumber itu seperti air rebusan, air direbus panas. Saya pernah merasakan panas sekali, kena kulit ya panas. Kalau ini yang dipakai tidak apa-apa, karena masih air mutlak, itu airnya masih murni, jadi memang keluarnya seperti itu. Beda dengan air yang dipanaskan di terik matahari atau direbus, itu kan sudah panas, nggak umum, misalnya nggak sampai mendidih pun itu menghilangkan fadilah wudhu, ya. Bahkan dijelaskan bahwa air yang panas seperti itu bukannya ke kulit malah menjadi sehat, tapi menjadi penyakit kulit. Maka ini fadilah wudhu akan hilang. Tapi kalau sudah sampai mendidih, direbut, itu menjadi tidak sah dipakai. Kalau dipanaskan di matahari ini sah, tetapi menghilangkan keutamaan. Ya. Wala bil awani, wala lan ora wudu nganggo banyu bil awani ing dalem pira-pira wadah as-sufriyati kang bangsa kuningan, ya. Dan juga jangan sampai, ya, pakai air wudhu yang ada di wadah kuningan, jadi besi atau benda yang terbuat dari kuningan, ya. Ini juga makruh, harus dihindari. Kenapa? Ini juga ada rahasia, ya, yang jelas akan jelek pada kulit kita. Fahadi sab'atu mongko iki perkara pitu iku makruhatun den makruhaken. Jadi wudu dengan melakukan 7 perkara itu hukumnya makruh bil wudu ing dalam wudu. Wa bil khabari lan tutur dalam hadis innaman ing stune wong zakaro kang zikir sapa man Allah Gusti Allah inda wudu ing dalem nalikane wudu iman toharo mongkon nyucikaken sapa Allahu ing man jasadahu ing awak iman kullahu sekabehane jasad. Wa man lan sapa wong lam liyadzkur kang ora zikir, ora iling sapa man Allah ing Gusti Allah
lam yatatohar mongkoran musyakun sapa Allah minhu saking man illama kejaba barang asoba kangenani apa ma asoba kangenani apa ma hu ing man ngawa iman apa alma'u banyu ya. Jadi kalau ada orang wudhu ini dijelaskan dalam hadis ya, kalau waktu wudhu kita zikir pada Allah, ingat pada Allah di sepanjang wudhu kita sambil hati kita mengingat Allah, itu bukan hanya badan kita yang suci ya, jadi Allah akan bersihkan juga batinnya. Orang yang wudhu itu membersihkan badan maupun batin kalau wudhunya zikir ingat pada Allah, berarti dosa-dosa juga akan dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang wudhu sambil main-main tidak mengingat Allah, ini tidak disucikan oleh Allah batinnya. Hanya bagian badan yang terkena wudhu itu yang suci, tapi yang lain tidak, jasad ini tidak. Tapi kalau zikir, waktu wudhu mulai awal sampai akhir itu zikir pada Allah, yang suci ya seluruh badan. Walaupun yang dibasuh hanya bagian wajah, ya tangan, kedua tangan hanya sampai siku-siku, yang kemudian kepala yang diusap hanya sebagian, kaki hanya sampai mata kaki, ya. Tapi kalau sambil zikir itu semua ya, atau seluruh badan disucikan oleh Allah. Bedanya seperti itu. Lek wudu ngelamun atau karo tulinan pemenarare wudu karo ciprat-cipratan ya kancane. Ya yang suci hanya bagian yang disiram, yang diusap, tetapi yang lain tidak. Maka di dalam wudu hendaknya kita konsentrasi, karena wudhu juga ibadah seperti sholat dan lain-lain. Maka wudhu hendaknya konsentrasi dengan mengingat Allah, bahwa yang mensucikan itu Allah. Maka di dalam niat wudhu nawaitu wudu'a liro'il hadasil ashuri, jadi untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas itu ya kotoran yang membuat kita tidak tembus pada Allah, itu ya ada hadas dan ada najis, karena Allahu thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Allah itu suci ya, dan Allah tidak akan terima ya kecuali orang yang suci dan hati yang suci ya. Jadi sesuatu yang baik bersih itu kesukaan Allah. Jadi kalau kita wudhu, syukur wudhu, ya Allah nggak mensucikan. Hanya suci lahirnya, memenuhi syarat untuk sholat, tapi sebetulnya tidak bisa mencucikan kotoran dan dosa. Kalau wudhu kita lengkap, sempurna, wudhu saja dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah ya. Adabul husni al-fatihah. Ini mau mati malam ya, diisi dengan darus saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sebenarnya sih tidak